Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 8 Mei 2026. Judul renungan hari ini adalah Dasar yang Benar untuk Iman. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 7, yang berbunyi, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Apakah engkau ingin menjalani kehidupan Kristen sesuai dengan Alkitab? Maka engkau harus mengenal dan mengikuti firman itu sendiri dan hidup berdasarkan firman itu, bukan perasaanmu. Perasaan dan pengalaman pribadi bukanlah dasar iman. Tuhan tidak pernah merancang kita untuk bergantung pada pengalaman. Iman kita didasarkan pada firman-Nya. Orang sering menggambarkan berbagai sensasi yang mereka rasakan ketika kuasa Tuhan dinyatakan. Ada yang mengatakan mereka merasakan sesuatu yang dingin, ada yang mengatakan mereka merasakan sesuatu yang panas. Ada yang mengatakan mereka gemetar, dan ada yang mengatakan mereka menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Ini adalah pengalaman pribadi yang unik bagi setiap individu. Oleh karena itu, tidak tepat bagi siapapun untuk menjadikan pengalaman pribadi mereka sebagai doktrin. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa engkau harus merasakan sesuatu ketika kuasa Allah bekerja di dalam, pada, atau melaluimu. Firman tidak mendasarkan realitas ilahi pada sensasi. Realitas itu diaktifkan oleh iman. Apapun perasaan yang engkau miliki, fokuslah pada firman, pada hasilnya, bahwa kasih karunia Allah telah memenuhi kebutuhanmu. Contoh yang indah adalah perempuan yang menderita pendarahan. Alkitab mencatat bahwa saat ia menyentuh ujung jubah Tuhan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Markus 5 ayat 29. Perhatikan bahwa kesaksiannya tentang perasaan itu adalah bahwa ia telah sembuh. Itulah jenis kesaksian yang penting. Laporan terbaik adalah mengetahui dan bersaksi bahwa engkau telah sembuh. Itulah laporan firman dan memberikan dasar yang tepat untuk iman. Iman adalah pengharapan akan penggenapan firman Allah dan bertindak sesuai dengan itu, dan engkau akan menikmati hasil yang dijamin oleh firman. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas firman-Mu yang membimbing hidupku dan meneguhkan imanku. Keyakinanku berlandaskan pada kebenaran-Mu, dan aku hidup dalam kenyataan firman-Mu hari ini. Imanku kuat, rohku penuh keyakinan, dan hidupku menghasilkan hasil yang berdasarkan iman, karena aku hidup menurut firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Roma 10 ayat 17, Markus 11 ayat 23, Ibrani 11 ayat 1. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Aku meminta Yesus masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan bagi hidupku. Aku telah menerima hidup yang kekal dalam rohku, dan sesuai dengan Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Aku menyatakan bahwa aku telah diselamatkan. Aku lahir kembali. Aku adalah anak Tuhan. Sekarang aku memiliki Yesus yang tinggal dalamku, dan lebih besar roh yang ada dalamku daripada yang ada dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saat ini dengan sadar aku berjalan dalam kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus. Haleluya. Selamat, kamu sekarang telah menjadi anak Tuhan. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.